Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwwata illa billah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Syukur dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang keempat ini dari kemuliaan Ramadan, kita masih diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berdoa mudah-mudahan sahabat-sahabat saya, teman-teman saya semua selalu dalam perlindungan dan kapasitas ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kondisi menjalankan ibadah Ramadan yang seperti ini, kita selalu dijaga oleh Allah. Kita selalu dilindungi oleh Allah agar kita mencapai keberhasilan dalam mencapai Ramadan yang sebenar-benarnya di hadapan Allah. Agar nanti kita termasuk pada manusia-manusia la'alakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melalui pendopo zikir Hajj Center ini di hari yang keempat, kami ingin mengemukakan satu stimulus keberagamaan tentang bagaimana menyelesaikan ibadah Ramadan dengan baik. Kalau kemarin kita membicarakan mengenai bagaimana puasa itu adalah satu progres yang Allah berikan dengan kalimat as-saumu li wa ana azim. Jadi puasa itu adalah tugas Allah untuk kepada manusia dan Allah yang akan menilainya. Tapi pada posisi sekarang ini kami ingin mengukakan bagaimana menyelesaikan Ramadan dalam situasi berbarengan COVID-19 yang sekarang ini masih berada di lingkungan kita. Sejak Maret awal kemarin hingga hari ini akhir-akhir April, Indonesia dan Jakarta khususnya belum bisa memberikan satu maklumat bahwa COVID itu sudah berlalu. Virus ini belum berlalu di dalam kehidupan bangsa kita dan Jakarta. Oleh karena itu perlu kiat-kiat untuk menyelesaikan Ramadan dengan baik yang berbarengan dengan COVID-19 ini. Saudaraku sekalian rahimakumullah, ibadah Ramadan itu merupakan ketentuan syariat, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu ketentuan. Siapa yang menyelesaikan Ramadan dengan baik, siapa yang mengisi Ramadan dengan baik, siapa yang memaksimalkan Ramadan dengan baik, maka dia akan mendapatkan satu apresiasi manusia-manusia takwa di hadapan Allah. Sering kita dengar ini, la'allakum tattaqun. Walaupun banyak sebenarnya segmentasi untuk meraih nilai-nilai ketakwaan, tapi puasa sungguh sangat luar biasa. Akan tetapi Ramadan tahun ini berbeda dengan pada saat-saat Ramadan tahun yang lalu. Oleh karena itu ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan untuk menyelesaikan Ramadan persis sama dengan tahun-tahun yang lalu. Yang pertama, menurut hemat pemikiran kami bahwa ketika kita ingin menyelesaikan Ramadan dengan sebaik-baiknya, yang pertama adalah memaksimalkan nilai tingkat kesabaran kita sebagai manusia di hadapan Allah. Kalau kita sabar dengan kondisi yang ada, yakin bahwa kita tetap akan mencari dan mendapatkan situasi yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Walaupun kadang-kadang kita merasakan bahwa ada sesuatu yang Allah berikan cukup berat di dalam menjalankan hidup dan kehidupan. Apalagi saudara-saudara kita, saudara sekalian, yang baru saja mengalami satu keadaan yang luar biasa. Ya, ada yang bekerja, perusahaannya mengalami satu penurunan daya beli dan daya jual. Akhirnya harus mengalami pengurangan tenaga kerja. Mereka harus selesai. Mereka ingin pulang, akan tetapi peraturan pemerintah tidak boleh ada perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain. Dikhawatirkan terjadi proses perpindahan virus itu. Tapi dia harus mengalaminya. Akhirnya dia tinggal di Jakarta dan mengalami satu keadaan yang sangat luar biasa. Dan ini hidup, makanya memaksimalkan tingkat kesabaran ini luar biasa. Makanya sebenarnya obat untuk memaksimalkan tingkat kesabaran salah satunya adalah puasa. Kita puasakan diri kita. Dengan puasa ini kita yakin kita akan mendapatkan sesuatu yang mendapatkan anugerah dari Allah
sabar itu sungguh sangat luar biasa. Ada sabar menjaga ketaatan kepada Allah, ada sabar menjalankan nilai-nilai ibadah kepada Allah, ada sabar untuk menjauhkan maksiat di hadapan Allah SWT. Dan saya berpikir bahwa puasa ini harus kita maksimalkan tingkat kesabarannya. Jadi para hadirin sekalian, yang pertama memaksimalkan tingkat kesabaran. Yang kedua, memaksimalkan tingkat keridhaan kepada Allah. Kita ridho. Allah kasih ini pasti ada hikmah. Tidak ada sesuatu yang Allah berikan di permukaan muka bumi ini yang tidak ada hikmahnya. Pasti ada hikmah. Ya. Ada hikmahnya. Secara bahasa sederhana, seorang bapak yang jarang memimpin sholat tarawih di rumahnya karena Ramadan, karena social distancing dan physical distancing, maka dia harus memimpin tarawih, menjadi imam terhadap istri dan anak-anaknya. Ini hikmah. Oleh karena itu ada yang belajar, ada yang WA kepada saya, bagaimana Ustadz memimpin proses imam pada saat sholat tarawih hari ini. Akhirnya kita bimbing. Akhirnya memaksakan diri untuk melakukan proses itu, dan itu hikmah. Jadi dua hal ini penting. Yang pertama memaksimalkan kesabaran, yang kedua memaksimalkan keridhaan. Jangan di dalam diri kita ini lahir perasaan bahwa Allah ini memberikan siksaan kepada kita. Jangan. Ya. Ingat, kalau musibah itu kan kapasitasnya berdasarkan konteks konstitusi Al-Quran kan. Idza asobatkum min musibah bima kasabat aidikum. Musibah itu karena kamu hai manusia. Bima kasabat aidinas, karena kamu hai manusia. Mungkin ada kezaliman, ada kelaliman yang dilakukan oleh kamu hai manusia ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan musibah itu. Tapi dalam konteks peradaban manusia, memang per 100 tahun akan ada hal seperti ini. Ya, saya dapat referensi dari Profesor Dede Rosada bahwa manusia itu pernah mengalami 100 tahun yang lalu hal seperti ini. Musibah besar, bahkan sampai 2,5 juta orang yang wafat karena satu musibah. Jadi para hadirin rahimakumullah, hikmahnya adalah tetap maksimalkan kesabaran, tetap maksimalkan rasa ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin kualitas ibadah kita sama dengan kualitas ibadah kita pada tahun-tahun yang lalu. Melalui pendopo zikir, Hajat Center, terus kita berbuat, terus kita beramal. Mudah-mudahan amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik pasti dari Allah, yang kurang baik kurang kesempurnaan kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-Fakir Hamzah Ahmad mengucapkan terus berjuang, terus berbuat, dekatkan dengan Al-Quran, dekatkan dengan kesabaran, dan dekatkan dengan keridhaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.